Nah, kita kan yang tergabung dalam UKM LDP Lembaga Dakwah memang punya tanggung jawab besar juga bagaimana nama besar dan nama baik lembaga ini sedikit demi sedikit juga naik sehingga daya tarik mahasiswa untuk masuk ke organisasi dakwah itu semakin tinggi juga. Dan tugas kita sebagai aktivis dakwah kan supaya mampu memberikan citra yang baik bahwa ketika berkecimpung dalam organisasi dakwah tidak melulu bahwa dia harus ustadz, harus ustazah. Ya kita manage lah supaya lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat kampus yang anggapan orang selama ini kita ustaz. Masya Allah. Jadi jarang-jarang kita lihat ya masih muda aktivis dakwah ya. Terus bukan pewaris tapi perintis yang sudah ada 5 cabangnya ya meskipun mengembangkannya dengan teman-teman yang lain. Iya betul. Ya. Saya hanya pemain pendukung saja, bukan pemeran utama. Masya Allah. Iya. Ya, saya mau bahas tentang ini sedikit. Boleh? Boleh. Iya, Masya Allah. Itu awal ceritanya bisa merintis itu dari mana? Merintis jadi kan biasa orang memahami ketika melihat bisnis atau dunia entrepreneur itu kan selalu disuguhkan dengan hal-hal yang positif. Kalau mau jadi kaya jadi pengusaha. Kalau kita jadi pengusaha jumlah uang kita di rekening itu sekian digit dan lain sebagainya lah. Kalau kita temui di seminar oleh motivator. Cuma setelah saya menyelami terlibat secara teknis non teknis ketika terlibat dalam dunia bisnis itu tidak seindah itu. Banyak juga kisah-kisah suka dan dukanya. Jadi kalau dalam bisnis bukan hanya untung dan rugi, tapi kadang untung sekali, kadang rugi sekali. Jadi bukan hanya bicara karena di atas, karena di bawah, tapi karena di bawah sekali. Nah makanya secara histori, misal saya terlibat di salah satu manajemen di bisnis kuliner ini yang saya bahasakan tadi secara singkat, itu diawali dengan beberapa unit usaha yang notabene kurang stuck lah. Ada yang kurang bagus sehingga tutup. Ada yang stuck artinya dikatakan untung enggak juga, rugi enggak juga sehingga cut lagi. Mungkin ini sudah yang kuliner ini mungkin yang keenam kayaknya sih. Bisa dibilang ya masih bisa survive lah sekalipun ada suka dukanya juga. Saya potong sedikit Kak. Ya. Tadi bicara tentang tantangan. Dulu kan pernah satu kali meledak ya kompor gas waktu itu. Oh iya satu pengalaman juga. Bagaimana itu cerita itu Kak? Ceritanya itu terjadi di outlet cabang pertama di Toko Kuli. Karena memang kan itu hari dari sisi operasional masih belum tersistem dengan baik, sehingga saya harus juga bolak-balik juga di situ. Karyawan juga keluar masuk sehingga saya juga harus terlibat aktif di dalam outlet. Betul-betul di awal waktu itu. Betul di awal, kayaknya 3-4 bulan setelah dibuka itu usaha. Dan memang secara penyusunan bahan-bahan di sana kurang terset up dengan baik sebelumnya. Nah, sehingga singkat cerita ketika crowded, banyak pelanggan yang membeli dan saya juga karyawan kewalahan. Kebetulan pada saat itu salah satu gas itu habis, maka saya inisiatif cepat beli gas yang kosong di warung sebelah, kemudian bawa di dalam outlet. Cuma karena itu pada saat itu posisi gas dengan kompor agak berdekatan dan qadarullah kondisi gas yang saya beli itu bocor bagian atasnya. Pada saat saya pasang regulator itu keluar embusan gas. Yang di saat yang sama masih ada kompor yang menyala, sehingga langsunglah secara cepat menyebar itu api. Itu api dan sudah yang bisa kita lakukan lari secepat-cepatnya. Cuma karena kita dibatasi oleh keterbatasan, ya kena juga lah percintaan-percintaannya. Yang pada saat itu memang air mata pun keluar panasnya. Untung bagian kaki. Bukan karena ini kayak, bukan karena ledakan yang menghancurkan outlet tak. Yang keluar dari mata kerugian. Iya. Kerugian enggak lumayan juga sih. Tapi masih bisa diperbaiki. Insyaallah. Cuma sebagian besar perabotan rusak. Saya sempat dengar kabar waktu itu Faisal kritis. Mungkin karena itu. Netizen di grup-grup
Itu hampir di semua grup ya kak. Iya. Allah. Faktor kritis kebakaran. Iya, karena itu kebakarnya parah. Apalagi sempat masuk di Makassar Info sehingga simpang siur informasi. Karena itu hari langsung dilarikan, kurang lebih 3 orang lah, saya sama kru di outlet ikut merasakan juga. Saya kira waktu itu terakhir saya lihat kita. Alhamdulillah masih diberi. Masya Allah. Betul-betul tantangan di awal ya. Betul, tantangan di awal. Jadi harus terlibat aktif. Jadi kalau orang bilang bisnis itu gampang, ya ternyata tidak juga. Saya katakan sangat-sangat tidak gampang. Apalagi yang merintis sejak awal, yang belum memiliki portofolio seperti saya. Memang betul-betul dari nol kayak. Dari nol harus belajar. Iya. Tapi sekarang bersyukur karena sudah ada 5 outlet ya. Ya, bersyukur sudah 5 outlet, walaupun kesyukuran juga dibarengi juga dengan senantiasa ikhtiar dalam perbaikan, karena tetap pasti ada hambatan setiap harinya, persaingan ketat. Betul. Yang memang di awal-awal kita sendiri yang turun, harus persiapkan bahan-bahan di dapur, bahkan sampai gas pun yang beli. Kita juga cari vendor dan sebagainya. Insya Allah. Karena belum ada karyawan keluar masuk. Apalagi generasi kita hari ini kan masih gampang-gampang kalau dalam hal pekerjaan. Sudah bosan resign sehingga kita yang backup. Iya. Ini salah satu motivasi juga untuk sahabat inspirasi yang ada di rumah, ya, yang sedang menonton. Ternyata bisnis itu tidak gampang. Betul. Karena selama ini ketika kita ikut seminar-seminar bisnis, ya, yang diceritakan mudahnya saja. Betul. Iya. Tuan datang ketika kita berbisnis dan lain sebagainya. Betul. Ternyata ada yang sampai terbakar. Masya Allah. Iya. Jadi sekarang sedang berusaha terus mengembangkan kayak? Terus mengembangkan dan mempertahankan yang sudah ada. Karena tantangan dalam dunia bisnis ketika masuk di fase pengembangan atau fase scale up adalah selain menambah juga mempertahankan yang sudah ada. Karena jangan sampai kita sibuk menambah tapi yang sudah ada terbengkalai. Ya, betul. Sehingga menambah tapi di sisi lain berkurang. Nah, itu tantangannya sih. Sekarang ada berapa karyawan? Kurang lebih kalau digabung semua outlet 30 karyawan. Hampir sama dengan karyawannya Wis. Masya Allah. Ternyata sudah besar ya. Kalau boleh disebutkan apa? Di mana saja cabangnya? Kalau di Makassar? Cabang yang pertama ada di Tolopuli, Tolopuli Raya Timur. Cabang kedua ada di Sudiang. Cabang ketiga ada di Urip, Sumoharjo, depan Makam Pahlawan. Cabang keempat ada di Samata, di dekat perempatan. Cabang terakhir ada di Antang. Antang, iya. Saya baru tahu kalau ada di Samata dan Antang. Iya, di Samata itu jalan 3 bulan. Masuk jalan bulan keempat. Yang di Antang jalan bulan kedua. Tapi itu pun yang di Samata itu sebenarnya outlet yang dipindahkan dari lokasi sebelumnya, yang di Deng Tata. Karena di Deng Tata pada saat itu omset drop turun sehingga diputuskan untuk ditutup. Oh begitu. Tutup dan dipindah, yang bisa dipindahkan diselamatkan ke outlet daerah Samata. Masya Allah. Kalau bisa disebutkan Kak, kuliner apa itu? Nggak apa-apa. Namanya juga. Item utamanya seblak. Oh iya, makanan anak muda sekali itu. Makanan anak muda, ya betul. Makanan anak muda. Yang suka pedas-pedas. Iya, pedas-pedas. Kayak saya misalnya. Iya. Adakah gratisan? Iya. Namanya? Itemnya seblak. Awalnya brandnya seblak. Sampai hari seblak tops. Cuma karena dianggap butuh pengembangan lebih lanjut, butuh item tambahan lebih lanjut, sehingga ada brand khusus lagi dibuat, yakni warung tops. Warung tops. Jadi setelah item seblak ada item sop ubi tops, ada bakso aci tops, dan item-item selanjutnya yang diharapkan bisa menutupi ketika satu item turun. Ya cocok. Betul. Tapi memang jualan utamanya itu seblak ya? Iya, jualan utamanya seblak sih, yang primadona. Iya. Memang ada rasa kesukaan memang sama seblak, atau memang melihat peluang itu maka ambil yang itu? Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa secara background saya bukan pengusaha awalnya.
apatah lagi yang membidangi masalah kuliner. Oh, bukan saya banget. Iya. Karena mencicipi dan membedakan ini makanan asin, enak dan tidak enak. Terkadang saya tidak bisa dijadikan penilaian karena pernah beberapa kali dites sama teman, ketika disampel beberapa orang, saya bilang enak, yang lain tidak enak. Itu saya juga kadang juga sih, makanya oke Pele, kalau dalam hal sampel jangan ambil penilaian saya, karena saya selama enak di lidah saya anggap enak, mengikuti lidah-lidah yang lain. Makanya saya bukan latar belakang pengusaha apalagi bidang kuliner. Terkait apa yang menjadi yang latar belakangi mengapa item seblak ini, jadi usaha ini dirintis pure bukan karena saya. Jadi sebagaimana saya sampaikan tadi, setelah lulus kuliah kan saya cari pertemanan juga, entah itu dalam lingkaran sesama aktivis dakwah maupun sesama aktivis bisnis. Karena kan secara cara main kan kurang lebih sama lah, sama-sama mengorganize orang. Hanya memang kalau dalam bisnis orientasinya selain ibadah juga di sisi lain juga masalah profit. Jadi dituntut terkait profesionalitas dalam bekerja. Memang saya dipertemukan dengan seorang teman yang memang secara latar belakang punya rekam jejak dalam hal merintis usaha di bidang bisnis kuliner. Atas dasar pertemanan inilah saya diajak untuk terlibat di manajemen. Ya, namanya Pak Heri Aryadi. Dan dengan beliau juga lah saya ceritakan tadi yang beberapa usaha itu yang ceritanya ada yang ditutup karena dianggap tidak mampu relevan dengan tantangan zaman hari ini di Makassar. Insyaallah. Sehingga beliau yang ngerintis ini usaha, saya terlibat di manajemen dan terlibat sampai sekarang dari sisi pengembangannya. Betul-betul kalau banyak kenalan terus kita bergaul dengan orang itu betul-betul sangat berpengaruh dalam hidup kita. Ya, salah satu pengaruhnya itu. Ya, insyaallah. Jadi untuk teman-teman yang bukan pewaris, kalau ingin merintis ya maka banyak-banyak bergaul dengan para pengusaha, misalnya seperti saya. Ya. Ya, luar biasa. Tapi memang betul-betul di awal-awal itu modal nekat memang ya, karena memang Kak Faisal tidak ada background di dunia bisnis, apalagi di kuliner. Betul. Untuk mencicipi saja harus meminta bantuan kepada orang lain karena tidak bisa membedakan mana yang enak dan mana yang tidak. Masya Allah. Ya, berarti saya katakan bahwa Kak Faisal ini memang betul-betul petualang. Di bisnis bisa, jadi aktivis bisa, apalagi di dakwah ya. Sampai sekarang kan masih aktif di dakwah. Masih aktif, alhamdulillah. Kalau sekarang di kepengurusan apa, Pak Faisal? Kalau hari ini berkecimpung di organisasi dakwah Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia. Sampai sekarang ya. Keberlanjutan dari lembaga dakwah di kampus. Kalau bisa dijelaskan sedikit apa itu Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia, Kak? Jadi Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia itu satu entitas organisasi kepemudaan, sebagaimana yang organisasi kepemudaan yang sudah ada hari ini, kayak ada HMI, PMI, IMM, kami dan sebagainya. Itu hadir sebagai bentuk pengayoman ke aktivis dakwah kampus yang ada di masing-masing LDK, khususnya yang ada di Makassar. Karena awal berdirinya organisasi ini itu di Makassar. Semuanya berawal di Makassar. Karena kita menyadari betul bahwa tidak ada pensiun dalam dakwah. Senantiasa harus berlanjut sampai Allah katakan pulang. Dan potensi kita untuk futur tidak terlibat lagi dengan tradisi kebaikan sebagaimana di kampus itu ketika tidak ada wadah, tidak ada wasilah. Betul. Makanya wasilah ini hadir, LIPMI ini hadir untuk mewadahi itu. Sebagai bentuk keberlanjutan. Supaya kita tidak digerogoti oleh singa-singa yang betul. Nah, di luar sana kan banyak. Oke Faisal, insyaallah tidak terasa ini perbincangan kita sudah hampir 40 menitan. Insyaallah luar biasa. Kita sudah bahas tentang dakwah, entrepreneur, insyaallah sudah sangat luas saya rasa dan sangat memotivasi kita semua. Yang terakhir Kak, apa harapan tak
Ya, baik di dakwah maupun di bisnis. Harapan untuk pribadi. Iya. Pribadi dan untuk orang lain. Oh, oke. Nah. Pertama di mana dulu? Ya mungkin dari sisi bisnis mungkin dulu. Iya. Dari sisi duniawi lah dalam maknanya. Jadi terkait harapan tentu keterlibatan saya di organisasi bisnis hari ini, khususnya yang saya jelaskan secara singkat tadi terkait unit usaha ini, semoga ke depan bisa tetap mampu survive di tengah-tengah banyaknya persaingan. Apalagi kita kenal betul bahwa di Makassar ini dijuluki sebagai kota kuliner. Artinya ketika orang mau melibatkan diri dalam persaingan sesama organisasi bisnis di bidang kuliner, maka harus siap mati-matian, harus siap survive. Dan saya juga lupa katakan tadi bahwa ketika kita telah mau melibatkan diri di dunia entrepreneur, maka harus siap tidak berpenghasilan. Karena secara mindset seorang pengusaha itu tidak digaji sebagaimana karyawan. Betul. Makanya secara paradigma memang agak berbeda. Karyawan naik turun omset tetap digaji sebagaimana mestinya. Kalau omset naik dikasih bonus, kalau omset turun sesuai dengan haknya. Nah, tapi kalau beda dengan statusnya memang sejak awal menisbatkan diri sebagai seorang pengusaha. Jadi ketika omset turun, ya dia tidak terima gaji dan siap akan hal itu. Dan pasti secara mentalitas akan teruji. Di sisi lain ada tanggungan, di sisi lain juga keadaan demikian. Makanya kita dituntut untuk memperkuat daya tahan, memperkuat endurance. Dan semoga juga dari apa yang sudah dijalani hari ini di unit usaha ini bisa semakin berkembang, dan dari sisi kemanfaatan bisa memberikan banyak dampak lagi ke orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Apatah lagi bisa menjadikan unit usaha ini sebagai wasilah untuk memperbanyak amal juga. Amal dari sisi sosial, amal juga dari sisi dakwah dan pribadi. Karena pada prinsipnya dalam hidup kita tidak terlepas dari yang namanya kerja-kerja pengabdian. Kalau begitupun juga di organisasi bisnis, pengabdian kita untuk bagaimana membahagiakan. Kalau kita membuka usaha dengan uang investor, maka kita membahagiakan investor, membahagiakan karyawan, membahagiakan yang utama adalah pelanggan, agar selain membawa dampak ke usahanya, juga membawa dampak mungkin dari sisi yang bersangkutan, sehingga ada basis kemanfaatan, kesenangan, kebahagiaan setelahnya. Nah, itu mungkin dari sisi entrepreneur atau dari sisi bisnis. Karena memang saya juga secara pribadi masih belajar dan belum berani menisbatkan diri sebagai seorang pengusaha tulen, karena portofolio juga belum ada, belum cukup lah. Makanya sangat semaksimal mungkin saya tutupi itu ini usaha. Makanya saya tidak pernah posting di story, tidak pernah, kecuali ya di 1-2 momen lah, itu pun karena keadaan. Karena konsekuensinya berat, dan saya tidak mau mengikuti sebagian pebisnis di luar sana yang terlalu banyak menjual angan-angan, jadi hanya memberikan yang baik-baiknya saja dari sisi usaha, tapi tidak mempersiapkan bekal dari sisi mind dan mentality bahwa ketika mau melibatkan diri dalam dunia usaha memang harus mati-matian dan harus siap menerima konsekuensi yang ada, entah itu secara pribadi dan berdampak pasti di keluarga. Yang kedua dari sisi dakwah pasti saya juga punya harapan pastinya agar diberi keistiqomahan, karena keterlibatan kita dalam dakwah itu merupakan satu hal yang hanya diperuntukkan ke orang-orang yang beruntung saja. Karena lagi-lagi hidayah hanya milik Allah, dan kita meyakini betul bahwa kesuksesan kita dalam menjalani hidup adalah yang paling hakiki ketika mampu melangkahkan kaki kita pertama kali ke dalam surga. Dan tentu yang jadi pertanyaan, amalan kita hari ini secara pribadi dan banyaknya maksiat dosa yang kita lakukan sengaja maupun tidak sengaja,
itu tidak ada yang menjamin rahmat Allah itu turun sehingga mampu membawa kita ke dalam surga. Sehingga tugas kita adalah dengan menyiapkan dan memperbanyak amalan-amalan yang sifatnya sosial dan jariah. Dan saya meyakini betul bahwa amalan-amalan yang sifatnya jariah bisa didapatkan dalam dakwah, apatah lagi lewat wasilah lembaga dakwah. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan bahwa ketika anak cucu Adam itu wafat, semua terputus kecuali 3 hal, kecuali sedekahun jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga doa dari anak yang soleh dan soleha. 2 di antara ketiga ini saya meyakini betul bahwa bisa didapatkan di dalam dakwah, apatah lagi lewat wasilah lembaga dakwah. Selain dituntut untuk memperbanyak amalan yang sifatnya pribadi, di sisi lain juga membawa dampak amalan yang sifatnya jariyah, dampak bagi hajat hidup orang banyak. Makanya saya merasa bersyukur dan semoga diberi kemudahan agar tetap istiqomah di situ. Karena dengan seiring bertambahnya hari, tantangan zaman begitu banyak, ada saja peluang dan potensi kita untuk keluar dari saf perjuangan, dari jamaah. Apatah lagi ketika diperhadapkan dengan persoalan ekonomi. Itu kadang dilemanya. Iya, betul. Di sisi lain mencari maisha, mencari nafkah bagian dari kewajiban, sedangkan melibatkan diri dalam jamaah dakwah itu kan fardu kifayah. Tapi lagi-lagi keterlibatan kita dalam amalan-amalan yang sifatnya sunnah, fardu kifayah itu kan butuh pengorbanan, butuh tekad yang kuat agar konsekuensi kita dalam melibatkan diri dalam dakwah tidak juga membawa dampak buruk di aktivitas yang notabene dalam makna duniawi. Karena kan tanggung jawab kita sebagai muslim, kalau mau disederhanakan itu kan ada 3. Pertama, setiap aktivitas kita harus dikaitkan dengan orientasi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua, jadi selain ibadah yang sifatnya mahdhah, semua yang kita lakukan yang sifatnya ghairu mahdhah, kita juga harus maksimalkan. Jadi selama tidak menyelisih syariat, tidak menyelisih hukum negara, ada manfaatnya, itu bagian dari ibadah. Kedua, kita menyadari betul bahwa penciptaan manusia itu kan kita dituntut juga sebagai seorang pemimpin. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi makna khalifah di sini yang saya tadabburi adalah dalam makna umum sebagai pemimpin. Jadi kita dituntut untuk menjadi pemimpin untuk pribadi, pemimpin untuk keluarga, dan pemimpin untuk yang kita pimpin hari ini. Misal saya hari ini ya punya tanggung jawab untuk memimpin dan mengorganize orang-orang yang saya ayomi di bawah, entah itu di organisasi dakwah di LIDMI, organisasi bisnis yang ada di Warung Tops hari ini, termasuk yang ada di keluarga. Dan yang ketiga, ini yang paling utama juga adalah kemanfaatan. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang mampu mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Dan ini konsekuensi keterlibatan kita sebagai seorang aktivis, banyak-banyak menebarkan manfaat. Karena aktivis diawali dengan kata aktif, bukan pasif. Jadi ketika hari ini banyak sebagian aktivis yang tidak mau melibatkan, memaksakan diri untuk terlibat dengan kerja-kerja sosial, kerja-kerja hajat untuk orang banyak, maka dipertanyakan idealisme aktivisnya. Nah, kira-kira sebesar apa sih dampak yang telah kau berikan, sedangkan hari ini kau masih berleha-leha di dalam kondisi yang tidak ideal. Ya kurang lebih begitulah kayaknya. Pesan-pesan terakhir. Itu juga alasannya Kak ya, kenapa masih bertahan sampai masih bertahan terus strong way. Kenapa saya masih bertahan di situ? Insyaallah ya, oke Kak Faisal, insyaallah sangat luar biasa motivasinya dan harapannya. Ya tentu saja kita doakan mudah-mudahan apa yang diharapkan itu bisa tercapai sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ketemu di surga insyaallah. Siap, amin. Insyaallah. Ya, salam inspirasi. Mungkin ini saja perjumpaan kita pada hari ini. Insyaallah tadi sangat banyak motivasi-motivasi yang bisa kita dapatkan dari beberapa ungkapan yang telah dilontarkan oleh Kak Faisal, mulai dari aktivitasnya di dunia dakwah maupun di entrepreneur. Insyaallah. Jadi kalau mau bisnis mulai saja dulu. Mulai saja dulu, tentu saja dengan mempertimbangkan segala hal, dan kita katakan kita ini bukan pewaris ya.
Tapi perintis maka bekerja lebih keras, itu tentu saja menjadi moto utama kita, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan segala urusan kita. Dan sekali lagi kami ucapkan syukran jazakallahu khair kepada Pak Faisal yang telah meluangkan waktunya untuk kita pada hari ini untuk kita semua. Mungkin itu saja administrasi untuk perjumpaan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Kami tutup dengan doa khatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.